Saya pernah berpikir bahwa hidup saya sudah cukup sederhana dan tenang sebagai seorang ayah tunggal di sebuah desa kecil di pinggiran Yogyakarta. Setelah istri saya meninggal 10 tahun lalu karena kecelakaan, saya, Pak Budi, membesarkan anak laki-laki saya, Adit, sendirian. Kami hidup dari bengkel kecil di depan rumah, memperbaiki motor dan truk para petani sekitar. Saya tidak pernah mencari cinta lagi, apalagi yang seperti ini, cinta terhadap sesama pria. Saya menyembunyikannya dalam-dalam karena di kampung kami, bicara soal itu saja bisa membuat orang dijauhi. Tapi semuanya berubah pada sore itu ketika seorang pria asing datang dengan truknya yang mogok. Hari itu hujan deras mengguyur desa. Saya sedang menutup bengkel ketika sebuah truk pickup hitam mewah berhenti di depan rumah. Pintunya terbuka dan keluarlah seorang pria tinggi berjas rapi meski basah kuyup. Wajahnya tampan, kulitnya sawo matang, matanya tajam tapi lembut. Dia tersenyum sambil memegang payung. "Maaf Pak, truk saya mogok. Bisa diperbaiki?" Suaranya dalam, hangat seperti angin sore. Saya mengangguk meski hati saya berdegup aneh. "Namanya Mas Rea," katanya dari Jakarta, sedang dalam perjalanan bisnis ke Solo. Saya ajak dia masuk ke bengkel. Adit sedang tidur siang di rumah belakang. Kami berdua di bawah kap truk, saya memeriksa mesin sementara dia berdiri di samping, mengawasi dengan diam bau minyak dan hujan bercampur, tapi saya bisa mencium aroma parfum memahalnya. Obrolan kami mengalir. Dia cerita tentang kehidupan kota yang sibuk, saya cerita tentang desa yang tenang. "Pak Budi hidup sendirian dengan anak ya?" tanyanya pelan. Saya mengangguk, "Sudah biasa." Matanya menatap saya lama, seolah melihat sesuatu yang saya sembunyikan bertahun-tahun. Malam semakin larut, hujan tak kunjung reda. Saya berhasil memperbaiki truknya. Dia mengucapkan terima kasih, tapi tidak langsung pergi. "Pak, boleh saya traktir makan malam sebagai ucapan terima kasih?" Saya ragu, tapi akhirnya setuju. Kami makan di warung kecil dekat rumah, hanya mie ayam dan teh hangat. Di sana, dia cerita lebih dalam. Dia juga pernah menikah, tapi bercerai karena tidak cocok. Saya tahu maksudnya dari cara dia menatap saya. Hati saya bergetar. Sudah lama sekali saya merasakan ini, perasaan hangat yang dilarang. Kami pulang berjalan kaki, payungnya kami pakai bersama. Jarak kami dekat, bahu hampir bersentuhan. Di depan rumah, dia berhenti. "Pak Budi, terima kasih banyak. Besok saya lewat lagi, boleh?" Saya tersenyum, "Silakan, Mas." Malam itu, saya tidak bisa tidur. Saya memandang foto istri saya di meja, merasa bersalah tapi juga bahagia. Adit bangun bertanya kenapa saya tersenyum sendiri. Saya hanya peluk dia erat. Keesokan harinya, seperti janji, Mas Rea datang lagi. Kali ini tanpa truk mogok. Dia bawa oleh-oleh dari kota untuk Adit, mainan dan baju baru. Adit senang sekali, langsung akrab memanggil Om Rea. Kami bertiga menghabiskan sore bersama, jalan ke sawah, cerita tentang masa kecil. Mas Rea pandai sekali dengan anak-anak. Dia ajari Adit cara melempar batu ke sungai hingga melompat jauh. Saya melihatnya, hati saya penuh. Apakah ini yang disebut jatuh cinta lagi? Malam itu, setelah Adit tidur, kami duduk di teras rumah. Bintang-bintang terang di langit desa. "Pak Budi, saya tahu perasaan ini salah di mata banyak orang," katanya pelan. "Tapi saya tidak bisa bohong pada hati saya." Saya diam lama, lalu pegang tangannya. "Saya juga, Mas. Sudah lama saya sembunyikan." Kami berpelukan di kegelapan, hati-hati agar tidak ada yang melihat. Rasanya seperti mimpi, tapi nyata. Beberapa hari berikutnya, Mas Rea sering datang. Dia bilang bisnisnya di Solo memungkinkan dia bolak-balik. Kami semakin dekat, curhat tentang masa lalu. Dia cerita bagaimana di Jakarta dia pernah punya hubungan dengan pria,
tapi selalu kandas karena tekanan keluarga. Saya cerita tentang perjuangan membesarkan Adit sendirian, bagaimana saya takut jika rahasia saya terbongkar. Adit butuh ayah yang baik, bukan yang seperti saya, kata saya sedih. Dia peluk saya, kamu ayah terbaik, Budi. Dan kamu berhak bahagia. Adit semakin sayang pada Om Rea. Mereka bermain bola, belajar naik sepeda. Saya bahagia melihatnya. Tapi di balik itu, saya takut. Kampung kecil ini penuh mata. Tetangga mulai bisik-bisik, si Budi sering kedatangan tamu dari kota ya. Saya pura-pura tidak dengar. 1 minggu berlalu begitu indah. Kami janjian bertemu diam-diam di pinggir sawah saat malam. Di sana, kami bisa bebas berpelukan, berbicara tentang mimpi punya keluarga kecil lagi. Kalau bisa, saya ingin tinggal di sini bersama kalian, kata Mas Rea. Saya tersenyum, tapi hati saya gelisah. Apakah ini akan bertahan? Pagi itu, saya bangun dengan hati ringan. Mas Rea semalam bilang akan datang lagi sore nanti, bawa kue kesukaan Adit. Saya siapkan sarapan, bangunkan Adit untuk sekolah. Ayah, kapan Om Rea datang lagi? Dia janji ajarin aku main gitar, tanya Adit excited. Saya tersenyum, sore nanti, nak. Hidup terasa sempurna, meski rahasia. Tapi saat saya membuka pintu bengkel, sesuatu aneh terjadi. 3 su hitam mewah berhenti di depan rumah. Pintunya terbuka serentak, keluarlah beberapa pria berjas hitam berwajah tegas. Salah satunya, pria tua beruban, berjalan mendekat. Pak Budi, tanyanya dingin. Saya mengangguk, hati mulai berdegup kencang. Ada apa, Pak? Dia perkenalkan diri sebagai ayahnya Mas Rea, Pak Hartono, pengusaha besar di Jakarta. Saya dengar anak saya sering ke sini. Benar. Suaranya datar, tapi mata penuh amarah. Saya coba tenang, iya, Pak. Truknya pernah mogok, lalu sering mampir. Dia tertawa sinis. Mampir. Saya tahu semuanya, Pak. Hubungan kalian. Dunia saya seperti runtuh. Bagaimana dia tahu? Adit keluar dari rumah, melihat keributan. Ayah, ada apa? Saya suruh dia masuk kembali. Pak Hartono lanjut, anak saya punya masa depan cerah. Dia akan menikah dengan anak mitra bisnis saya. Jangan ganggu lagi. Pria-pria itu mendekat, seolah siap mengintimidasi. Saya berdiri tegar, ini urusan pribadi, Pak. Rea sudah dewasa. Dia marah, dewasa. Dia malu pada keluarga. Kamu, seorang mekanik desa, ayah tunggal, mau apa? Uang. Saya tersinggung, saya tidak minta apa-apa. Kami saling mencintai. Kata-kata itu keluar begitu saja, dan saya menyesal seketika. Mereka pergi setelah ancaman jauhi anak saya, atau kami kembali. Rumah saya sepi, tapi hati kacau. Adit bertanya, saya hanya bilang setamu ayah. Sore itu, Mas Rea datang seperti biasa, tapi wajahnya pucat. Budi, ayah saya sudah tahu. Ma, dia suruh orang mengawasi saya. Kami duduk di teras, saling pegang tangan. Saya tidak mau kehilangan kamu, katanya. Saya nangis pelan, tapi keluargamu, Rea. Dan Adit. Kalau kampung tahu, kami bisa diusir. Dia peluk saya erat, kita cari jalan. Malam itu, kami putuskan untuk hati-hati. Dia akan kurangi kunjungan, tapi kami janji tetap komunikasi. Tapi keesokan harinya, masalah bertambah. Tetangga mulai gosip. Si Budi itu, katanya suka sama cowok. Saya dengar dari pasar. Adit pulang sekolah menangis, teman-teman bilang ayah aneh. Hati saya hancur. Saya hubungi Mas Rea, cerita semuanya. Dia marah pada ayahnya, saya akan lawan Budi. Saya akan datang besok, kita bicara baik-baik. Tapi saya takut. Malam itu, saya sholat panjang, minta petunjuk. Apakah cinta ini salah?
Tapi rasanya begitu benar. Beberapa hari berikutnya tegang. Mas Rea datang diam-diam malam hari. Kami bertemu di sawah, curhat hingga subuh. Dia cerita tekanan keluarga, perjodohan yang sudah diatur. Ayah ancam cabut warisan kalau saya tidak patuh. Saya pegang wajahnya, jangan karena saya, Rea. Kamu punya hidup di kota. Tapi dia geleng kepala, hidup tanpa kamu kosong. Konflik semakin memuncak ketika Pak Hartono datang lagi, kali ini sendirian. Dia minta bicara. Pak Budi, saya tahu anak saya bahagia denganmu. Tapi ini tidak bisa. Di keluarga kami ini aib. Saya jawab, cinta bukan aib, Pak. Rea bahagia, itu yang penting. Dia diam lama, lalu pergi. Adit semakin terpengaruh. Dia tanya langsung, ayah suka Om Rea seperti suka ibu dulu. Saya terkejut, tapi jujur. Iya, nak. Ayah mencintai Om Rea. Adit diam, lalu peluk saya. Kalau ayah bahagia, Adit juga. Air mata saya jatuh. Anak saya begitu pengertian. Tapi pengkhianatan datang dari tempat tak terduga. Salah satu pria suruhan Pak Hartono ternyata teman lama saya di kampung. Dia sebarkan foto kami berpelukan yang diambil diam-diam, kampung heboh. Datang Pak Budi, ini memalukan. Lebih baik pindah. Saya merasa dikhianati oleh orang yang saya anggap saudara. Mas Rea tahu, langsung datang. Budi, ayo kita pergi. Ke Jakarta, mulai baru. Tapi saya ragu, Adit sekolah di sini, keluarga saya di sini. Kami bertengkar pertama kali. Kamu takut saja, katanya kecewa. Pertengkaran itu membuat kami dingin beberapa hari. Saya sibuk urus Adit yang semakin diam di sekolah. Teman-temannya menjauhi. Saya ajak dia bicara panjang. Nak, ma, ayah buat kamu susah. Adit nangis, ayah jangan pergi sama Om Rea kalau ayah sedih. Hati saya sakit. Mas Rea hubungi lagi, minta maaf. Budi, saya salah. Kita cari jalan bersama. Kami bertemu lagi, kali ini di masjid desa setelah salat maghrib. Di sana aman dari mata orang. Kami duduk di belakang, bicara pelan. Dia cerita rencana, dia akan bicara pada ayahnya, terima konsekuensi. Tapi kejutan datang. Pak Hartono hubungi saya langsung. Pak Budi, mari kita bicara. Saya datang ke desa. Saya setuju meski takut. Pertemuan di rumah saya, hanya kami bertiga, saya, Mas Rea, dan ayahnya. Adit saya titip ke tetangga. Pak Hartono mulai, saya salah mengancam. Saya lihat Rea berubah, lebih bahagia. Tapi masyarakat. Mas Rea potong, ayah, masyarakat berubah perlahan. Saya cinta Budi dan Adit seperti anak saya sendiri. Pak Hartono diam lama. Berikan waktu pada saya. Perlahan situasi membaik. Gosip masih ada, tapi beberapa tetangga mulai biasa. Ibu-ibu yang dulu dekat dengan istri saya datang, Pak Budi, yang penting anak bahagia. Saya terharu. Mas Rea putuskan tinggal sementara di desa, sewa rumah kecil dekat bengkel. Dia bantu saya kerja, ajari Adit banyak hal. Kami seperti keluarga kecil. Malam-malam kami duduk bersama, cerita mimpi. Suatu hari kita bisa terbuka, kata Mas Rea. Tapi konflik belum selesai. Saudara Mas Rea dari Jakarta datang, coba yakinkan dia pulang. Kamu gila, Rea. Tinggal desa sama duda. Pertengkaran hebat. Mas Rea tegas, ini pilihan saya. Saudaranya pergi marah. Adit semakin akrab. Dia panggil Mas Rea, Papa Rea. Kami bertiga jalan ke pasar, meski tatapan orang masih ada. Saya ajarkan Mas Rea cara memperbaiki mesin, dia ajarkan saya tentang dunia luar. Satu malam kami rayakan ulang tahun Adit kecil-kecilan. Hanya kami bertiga, kue sederhana. Adit tiup lilin, doa semoga ayah dan Papa Rea selalu bersama.
Kami nangis bahagia. Tapi bayang-bayang masa lalu muncul. Mantan istri Mas Rea hubungi, minta balik karena tahu dia berubah. Mas Rea tolak tegas. Saya sudah temukan yang benar. Kami mulai berani lebih terbuka. Mas Rea ajak saya dan Adit ke Yogyakarta kota, nonton bioskop. Di sana kami pegang tangan bebas. Rasanya lega. Hidup mulai stabil. Mas Rea resmi pindah ke desa, buka cabang bisnis kecil online dari rumah. Bengkel saya semakin ramai karena dia bantu promosi. Adit senang, nilainya naik karena Papa Rea bantu belajar. Tapi pengkhianatan besar datang. Ternyata pria yang sebarkan oto itu dibayar saudara Mas Rea. Dia datang lagi bawa surat ancaman warisan. Mas Rea marah besar, putus hubungan keluarga sementara. Kampung mulai terima kami perlahan. Pak Ret datang minta ma dulu kami salah paham. Beberapa anak muda malah curios, tanya tentang cinta sejati. Kami hadapi bersama. Malam-malam sulit, kami saling menguatkan. Kita punya satu sama lain, kata saya. Adit tumbuh jadi anak kuat. Dia bilang pada teman, ayah saya punya 2 ayah, dan itu biasa saja. Teman-temannya mulai paham. Pak Hartono akhirnya datang lagi, kali ini bawa hadiah untuk Adit. Saya terima kalian. Pelan-pelan. Dia peluk anaknya. Tahun berganti. Kami sudah seperti keluarga resmi meski tanpa surat. Mas Rea ajak Adit liburan ke Bali, pertama kali Adit naik pesawat. Di sana, kami bebas berjalan bergandengan. Kembali ke desa, kami bantu anak-anak lain yang kesulitan. Saya cerita pengalaman pada pemuda yang rahasianya sama. Cinta itu indah, jangan takut. Konflik terakhir, badai besar hantam desa, banjir. Bengkel rusak. Mas Rea gunakan tabungannya perbaiki, bantu tetangga. Kampung lihat kebaikan kami. Pak Hartono akhirnya terima sepenuhnya, datang tinggal sementara. Kalian keluarga saya sekarang. Akhirnya, kami hidup bahagia di desa yang sama. Adit besar, kuliah di Yogyakarta, bangga pada 2 ayahnya. Kami tidak kaya, tapi penuh cinta. Saya pernah berpikir cinta seperti ini mustahil di Indonesia. Tapi ternyata dengan kesabaran dan keberanian, masyarakat berubah. Cinta menang. Kami rayakan hari jadi bersama, di sawah tempat pertama kali berpelukan. Terima kasih telah bertahan, kata Mas Rea. Saya balas, terima kasih telah datang memperbaiki truk itu. Hidup tidak sempurna, tapi penuh makna. Adit bilang, kalian inspirasi saya. Dan kami tahu, cinta sejati selalu menemukan jalan. Akhir yang bahagia, meski perjuangan panjang. Manusiawi, bukan?